atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Yang kita tahu, Pancasila selalu kita banggakan, kita hafalkan, bahkan kita nyanyikan tiap hari. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya apakah Pancasila sudah benar-benar menjadi jalan hidup kita? Disinilah letak persimpangannya, satu jalan menuju idealita cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurut UUD NRI 1945, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Nah, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Ada semangat gotong royong dan hikmat kebijaksanaan. Itulah idealita cita-cita luhur bangsa kita. Tapi, apakah realitanya sama? Di satu sisi, kita diajarkan bahwa musyawarah mufakat. Namun, di sisi lain, kita dapat melihat kenyataan pahit yang terjadi. Politik uang yang merajalela, korupsi di mana-mana, janji kampanye menguap setelah terpilih. Musyawarah sering diganti dengan voting yang memecah belah. Yang kalah kecewa, yang menang lupa diri. Pancasila seolah berhenti di papan tulis. Penerapannya tidak sampai ke kehidupan nyata. Di media sosial, kita sibuk untuk membenarkan pendapat sendiri dan menyerang pendapat yang berbeda. Padahal, sila keempat mengajarkan kita untuk bermusyawarah dengan kepala dingin dan saling mendengar. Namun, inilah realita yang kita hadapi. Pancasila seolah berada di persimpangan antara cita-cita luhur dan kenyataan pahit. Kita bangga dengan musyawarah, tapi praktiknya sering terjebak pada prosedural belaka. Pemilu ramai, tapi janji tidak ditepati. Musyawarah diganti voting yang memecah belah. Di ruang digital, kita sibuk tanpa mendengar. Padahal Pancasila mengajarkan persatuan. Tetapi persimpangan bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada jalan untuk kembali. Dan kita bisa memilih untuk meluruskan jalan itu, mulai dari hal kecil dan sekitar kita. Pertama, biasakan musyawarah itu dari hal-hal kecil, seperti tugas kelompok, tempat makan bareng, pakai logika, bukan emosi. Kembalikan Pancasila ke akar kehidupan terkecil kita. Biarkan musyawarah jadi budaya, bukan sekedar teori. Kedua, jadilah warga digital yang santun, sebarkan fakta, bukan kebencian. Dengarkan sebelum berkomentar, karena itulah bentuk musyawarah di era digital. Ketiga, tolak politik uang. Gunakan hak pilih dengan cerdas, bukan karena iming-iming. Idealita dan realita memang berjarak, tapi dengan kita, jarak itu bisa diperkecil. Mari kita tegakkan demokrasi Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.